Saudara-saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hong Ye bersama Wei Zhu yang sudah mengetahui persembunyian Anaran dan mereka pun akan menangkapnya. Namun tiba-tiba King Mu datang dan mencegah mereka berdua karena Anaran akan ikut dengan mereka untuk menyelidiki kasus rubah hitam. Pada awalnya Hong Ye tidak setuju jika Anaran bekerja sama dengan mereka karena kemarin hampir saja ia dibunuh olehnya. Namun King Mu meyakinkan mereka kalau sebenarnya Anaran tidaklah jahat karena Anaran melakukan ini semua atas perintah dari Anayan yang kini telah menjabat sebagai penasehat negara. Setelah itu King Mu menemui Anaran dan meminta maaf karena kemarin ia telah memberikan asap bius kepadanya sehingga ia mengetahui tentang identitasnya yang bukan berasal dari klan Zhang. Lalu tiba-tiba tubuhnya Anaran terasa sakit yang ternyata itu merupakan efek dari racun yang telah diberikan oleh Anayan supaya Anaran mau melakukan semua yang diperintah oleh Anayan. Dan dikarenakan racun tersebut sudah masuk ke dalam darah dan hampir menjalar ke jantung, King Mu yang tidak ada pilihan lain dan tidak memiliki banyak waktu demi menyelamatkan Anaran, ia lalu menggunakan pusaka wadah milik siluman lintah yang berguna untuk memindahkan racunnya ke dalam tubuh King Mu. Kemudian di malam harinya, Hong Ye yang kini telah menjadi seorang siluman ular, ia lalu mempelajari teknik silumannya supaya ia bisa menjadi lebih kuat. Anaran yang sudah sembuh dari efek racun tersebut, ia lalu menemui ibunya, Anayan, dengan berbohong bahwa ia sudah kalah melawan Hong Ye tadi pagi dan ia tidak bisa mengalahkannya karena Hong Ye kini memiliki teknik pedang yang sangat luar biasa. Maka dari itu esok hari ia akan kembali pulang ke klan Zhang dan meninggalkan negara Yuyao ini. Anayan yang mendengarnya begitu marah dan ia langsung menggunakan jimat pengendali siluman yang baru saja dibuat sehingga untuk mengendalikan siluman tidak perlu lagi memakan jimat tersebut. Dan ternyata Anaran ini merupakan seorang siluman. Anaran yang tidak ingin diperalat kembali oleh ibunya, ia lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencabut jimat pengendali siluman dari tubuhnya. Hal itu membuat Anayan begitu terkejut karena seharusnya Anaran kini dalam keadaan lemah dikarenakan kemarin ia telah memberikan racun siluman pada tubuhnya. Namun kenapa racun tersebut justru menghilang? Dan setelah kepergian Anaran, Jin Renfeng lalu datang menghampirinya. Kedatangan Jin Renfeng ke sana atas perintah Raja Siluman yang sangat marah kepada Anayan karena sampai saat ini Anayan belum juga mendapatkan bunga siwu. Kemudian di keesokan paginya, terlihat King Mu yang kesakitan karena kini di dalam tubuhnya terdapat racun siluman. Dan alasan kenapa racun siluman itu bisa berpengaruh pada tubuhnya, karena ternyata King Mu juga merupakan seorang siluman. Dan hal tersebut diketahui oleh teman-temannya yang merasa khawatir terhadap King Mu karena jika ini dibiarkan maka racun siluman akan membunuh King Mu secara perlahan. Hong Ye kemudian meminta Gu Zhao untuk membuat pusaka sihir yang bisa menekan racun siluman supaya King Mu selamat. Setelah itu Hong Ye bersama teman-temannya masuk ke gedung Zuimeng. Lalu mereka berempat naik ke atas arena dan tiba-tiba mereka dibawa ke sebuah goa yang langsung diserang oleh penunggu goa tersebut.
Dan ternyata penunggu goa ini merupakan bunga siwu yang dicari-cari oleh mereka. Setelah Waizu menggunakan teknik api sucinya, bunga siwu akhirnya menyadari kalau wanita yang dihadapannya ini merupakan anak dari Juan Sue dan ia langsung menghentikan serangannya. Bunga siwu yang mengetahui kalau kedatangan Waizu ke sini ingin menghilangkan aura jahat siluman rubah hitam yang berada di dalam tubuhnya, dan bunga siwu pun akan membantunya. Karena walaupun saat ini Waizu bisa menekan aura jahat tersebut, namun aura jahat itu masih berada di dalam darahnya dan menyerap kekuatan darah spiritualnya, sehingga suatu saat nanti Ratu Siluman Rubah Hitam akan kembali bangkit. Walaupun bunga siwu merupakan bunga yang paling murni di dunia, namun bunga siwu tidak bisa menghilangkan aura jahat tersebut, melainkan bunga siwu hanya bisa menekan dan mengendalikannya supaya Ratu Siluman Rubah tidak bisa bangkit. Dan setelah itu bunga siwu ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Dan ternyata di dalam bunga siwu terdapat jiwa ibunya mereka, Juan Sue. Kemudian ia menceritakan kenapa ia bisa menjadi seperti ini. Ia yang merupakan gadis suci dari sekte Gunung Utara. Namun yang disebut gadis suci hanyalah sebutan untuk persembahan menyegel siluman rubah hitam dan raja siluman di tempat suci sekte mereka. Ia yang memiliki giliran untuk menyegel mereka. Namun di sisi itu, ia juga ingin hidup seperti layaknya manusia biasa dan tidak ingin mati menjadi persembahan. Mengetahui hal itu, siluman rubah kemudian muncul dan menghasutnya dengan menawarkan kalau siluman rubah memiliki serpihan aura siluman, dan jika Juan Sue berhasil membebaskan ia dari sini, Juan Sue tidak hanya bisa hidup, namun siluman rubah hitam juga akan memberikannya segala apapun yang diinginkan oleh Juan Sue. Juan Sue yang tergiur dengan tawaran tersebut, ia lalu diberikan serpihan aura siluman rubah hitam dan memintanya pergi ke Wisma Gunung Api Suci untuk menikah dengan seorang pendekar di sekte tersebut bernama Curi. Dan setelah Juan Sue memiliki seorang anak, siluman rubah memintanya untuk memasukkan serpihan aura silumannya ke dalam tubuh anak tersebut, karena nantinya anak itu ia akan jadikan sebagai wadah. Demi mendapatkan tawaran itu, Juan Sue yang lahir dari negara Yuyao ini lalu pergi ke Wisma Gunung Api Suci untuk bertemu dengan Curi dan menikah dengannya. Namun setelah menikah dan memiliki seorang anak, ia justru jatuh cinta kepada Curi sehingga ia berniat untuk membatalkan kerjasama dengan siluman rubah. Akan tetapi siluman rubah yang mengetahui hal tersebut mengancam akan membunuh Curi jika membatalkan rencana mereka. Sehingga Juan Sue yang tidak memiliki pilihan lain, ia kemudian melanjutkan misinya untuk memberikan serpihan siluman rubah ke dalam anaknya sendiri yang tak lain adalah Waizu. Berjalannya waktu hingga Waizu memiliki seorang adik yaitu Qinlan. Ia yang merasa bersalah kepada Waizu lalu berniat pergi ke goa ini untuk mencari bunga siwu, karena hanya bunga siwulah yang bisa menekan aura siluman rubah hitam pada tubuhnya Waizu. Namun ternyata bunga siwu akan tumbuh jika mendapatkan persembahan jiwa seseorang, dan demi menyelamatkan Waizu, Juan Sue lalu mengorbankan jiwanya. Dan alasan itulah ia membuat surat sebelum kematiannya dengan meminta Waizu untuk datang ke sini supaya Waizu bisa mengambil bunga siwu ini untuk menekan aura siluman rubah hitam tersebut. Mereka yang berhasil mendapatkan bunga siwu. Namun ketika mereka kembali ke gedung Zuimeng, Raja Yuyao bersama pasukannya sudah menunggu mereka untuk mengambil bunga tersebut dan berniat untuk membunuh Hongye. Tak lama setelah itu Anaran datang untuk menyelamatkan mereka, yang ternyata sebelum pergi ke gedung Zuimeng, Hongye meminta bantuannya. Wang Quanjie. Raja Yuyao yang mengetahui kalau itu merupakan pendekar pedang hitam, pendekar terhebat nomor 2 setelah Hongye, membuat Raja Yuyao menjadi ketakutan. Dengan kesempatan itulah Hongye mengancamnya jika ia berhasil selamat dan kembali ke markas aliansi Yiki, maka ia tidak akan membiarkan Raja Yuyao bisa bernafas lagi. Dan ancaman itulah membuat Raja Yuyao membatalkan penangkapan tersebut. Anayan yang mengetahui hal itu langsung mengancam sang raja untuk segera memerintahkan penyerangan terhadap Hongye dan mengambil bunga siwu. Namun Raja Yuyao yang tidak takut kepadanya, ia lalu meminta pasukannya untuk memenjarakan Anayan. Singkatnya setelah itu, Waizu langsung menggunakan bunga siwu untuk menekan serpihan siluman rubah hitam pada tubuhnya.
Sementara itu King Mu yang kini kondisi tubuhnya sudah membaik karena ia menggunakan pusaka sihir pemberian Kuzhou untuk menekan racun siluman, dan Anaran yang mulai menyukainya lalu datang dan menemaninya. Dengan waktu yang sama, Jin Renfeng lalu melaporkan kalau misi Anayan kali ini telah gagal untuk mendapatkan bunga siwu, yang membuat Jiu begitu marah kepada mereka. Setelah itu Jiu menemui Anayan yang kini berada di dalam penjara, dan Jiu memberikan sebuah lonceng dendam 7 bintang yang bisa membantu Anayan untuk menaklukkan negara Yuyao. Di keesokan paginya, Raja Negara Yuyao yang sedang beristirahat, tiba-tiba Anayan datang dan mengambil darahnya yang berguna untuk membangkitkan para jiwa yang bergentayangan di tempat persembahan, karena yang bisa membangkitkannya hanyalah seorang raja di negara Yuyao ini. Hong Ye dan teman-temannya yang mengetahui hal tersebut lalu datang ke sana dan menghentikan Anayan. Terlihat mereka yang kewalahan karena jiwa-jiwa tersebut sangatlah kuat dan tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. King Mu yang menyadari jika lonceng itu hanya bisa dihancurkan dengan menggunakan kekuatan siluman, ia lalu melepaskan pusaka pemberian Kuzhou untuk menekan racun siluman yang berada di dalam tubuhnya. Walaupun resikonya ia akan mati jika melepaskan pusaka tersebut, namun hanya dengan cara inilah ia bisa menghancurkan lonceng dendam 7 bintang sehingga ia mengeluarkan seluruh kekuatan silumannya. Walaupun lonceng itu sudah hancur, namun ternyata jiwa-jiwa pendendam masih berkeliaran dan tidak terkendali, bahkan membuat Anayan dibunuh oleh mereka. Karena tidak ada cara untuk membunuh jiwa-jiwa tersebut, Waizu lalu mengeluarkan bunga siwu. Walaupun dampaknya tubuh Waizu akan kembali dikendalikan oleh serpian siluman rubah, namun ia lebih memilih menyelamatkan semua orang. Hong Ye yang tidak akan membiarkan Waizu dikendalikan oleh siluman rubah hitam lagi dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Hong Ye lalu mengumpulkan pecahan bunga siwu tersebut dan memberikan kembali kepada Waizu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit terang dari ningali film Xiao Tong dan salam Sudaders.